Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang input-output. Kelompok kami terdiri dari Alvin, Devri Farhan, dan Vivi Yunita. Bab 7. Masukan atau keluaran. Selain prosesor dan satu set modul memori, elemen kunci ketiga dari sistem komputer adalah satu set modul input atau masukan dan output keluaran, atau bisa disingkat menjadi modul input atau output. Terdapat sistem bus terdiri dari jalur alamat, jalur data, jalur kendali, dan modul input atau output yang disebut sebagai tautan untuk memasuk ke perangkat tambahan. 7.1. Perangkat eksternal. Perangkat peripheral adalah perangkat eksternal yang terhubung ke modul input atau output. 3 kategori perangkat keras. 1. Dapat dibaca manusia, dapat dibaca mesin. Komunikasi. Contoh gambar blok diagram perangkat eksternal, keyboard atau monitor. Cara paling umum untuk interaksi komputer atau pengguna. Unit dari pertukaran dasar adalah karakter. Karakter terdiri dari dua jenis, dapat dicetak dan kontrol. Kode keyboard. Ketika pengguna menekan tombol, akan menghasilkan sinyal elektronik yang ditafsirkan oleh transducer di keyboard lalu diterjemahkan ke dalam pola bit kode IRA yang sesuai. 7.2. Modul input atau output. Fungsi modul, kontrol dan waktu mengkoordinasikan aliran lalu lintas antara sumber daya internal dan perangkat eksternal. Diagram blok dari modul input atau output. 7.3. Input atau output yang terprogram. 3 teknik yang mungkin untuk input atau output operasi. 1. Input atau output yang terprogram. 2. Input atau output yang digerakkan oleh interupsi. 3. Akses menuju memori langsung atau DMA. Contoh tabel input atau output yang terprogram. Perintah input atau output. Ada 4 jenis perintah input atau output yang dapat dilakukan oleh modul input atau output terima ketika ditangani oleh prosesor. 1. Kontrol. 2. Tes. 3. Baca. 4. Tulis. 3 teknik untuk memasukkan blok data. Instruksi input atau output. Bentuk instruksi tergantung pada cara perangkat eksternal ditangani. Ketika prosesor mengeluarkan perintah tersebut berisi alamat perangkat yang diinginkan. Ada ruang alamat tunggal untuk lokasi memori dan perangkat input output. Ringkasan pemetaan input atau output. Memori yang dipetakan input atau output. Perangkat dan memori berbagi ruang alamat. Input atau output yang terisolasi, ruang alamat terpisah. Input atau output yang dipetakan dan terisolasi dengan memori. Berbasis interupsi. Pertama, masalah dengan I/O terprogram. 2. Prosesor mengeluarkan I/O perintah ke modul dan kemudian lanjutkan untuk melakukan beberapa pekerjaan berguna lainnya. 3. Modul I/O kemudian akan menginterupsi prosesor untuk meminta layanan ketika siap untuk bertukar data dengan prosesor. 4. Prosesor mengeksekusi transfer data dan melanjutkan pemrosesan sebelumnya. Pemrosesan interupsi sederhana. Di sini terdapat gambar yang menunjukkan pemrosesan interupsi sederhana. Perubahan memori dan register untuk interupsi. Masalah desain. Masalah desain perubahan memori dan register untuk interupsi dapat 2 masalah desain yang muncul dalam mengimplementasikan I/O interupsi, yaitu 1. Karena hampir selalu ada beberapa modul I/O, bagaimana prosesor menentukan perangkat mana yang mengeluarkan interupsi. 2. Jika beberapa interupsi telah terjadi, bagaimana prosesor memutuskan mana yang akan diproses. Ketika akan memproses 2 masalah desain tersebut, kita pertimbangkan identifikasi perangkat terlebih dahulu, yaitu dengan 4 kategori umum teknik yang umum digunakan, yaitu 1. Beberapa jalur interupsi. 2. Polling perangkat lunak. 3. Rantai DAISY. 4. Arbitrage bus. Dalam gambar tersebut menunjukkan penggunaan 802C59A untuk menghubungkan beberapa modul I/O untuk 80386 antar muka peripheral yang dapat diprogram Intel 8255A. Kata kontrol Intel 8255A. Kata kontrol digunakan untuk mengkonfigurasi mode operasi dari 24 saluran I/O antar muka keyboard atau tampilan ke 8255A. Gambar tersebut mengilustrasikan penggunaannya untuk mengontrol terminal keyboard atau tampilan. Kelemahan I/O terprogram dan berbasis interupsi memiliki 2 kelemahan, yaitu 1. Kecepatan transfer I/O dibatasi oleh kecepatan prosesor dapat menguji dan melayani perangkat. 2. Prosesor terikat dalam mengelola transfer I/O.
Fungsi DMA. Fungsi DMA agar CPU dapat melakukan pekerjaan atau instruksi yang berbeda ketika melakukan operasi baca tulis dari perangkat periferal. 1. Apakah membaca atau menulis diminta? 2. Alamat perangkat I/O yang terlibat. 3. Lokasi awal dalam memori untuk membaca atau menulis. 4. Jumlah kata yang akan dibaca atau ditulis. Diagram blok DMA khas. Modul DMA pada gambar tersebut mampu meniru prosesor dan memang mengambil alih kendali sistem dari prosesor. Ini perlu dilakukan untuk mentransfer data ke memori melalui bus system. Titik putus DMA dan interupsi selama siklus instruksi. Gambar tersebut menunjukkan di mana dalam siklus instruksi prosesor dapat dihentikan. Dalam setiap kasus, prosesor dihentikan sesaat sebelum perlu menggunakan bus. Penggunaan bus sistem DMA 8237 pada gambar tersebut menunjukkan lokasi modul DMA. Pengontrol DMA terbang lewat. DMA 8237 dikenal sebagai pengontrol fly-by-DMA. Ini berarti bahwa data yang dipindahkan dari satu lokasi ke lokasi lain tidak melewati chip DMA dan tidak disimpan dalam chip DMA. Register Intel 8237A. Dalam gambar tersebut, ini menunjukkan 8237A memiliki 8 register data. Akses cache langsung DCA. DMA telah membuktikan cara yang efektif untuk meningkatkan kinerja I/O dengan perangkat periferal dan lalu lintas I/O jaringan. Arsitektur chip Xeon. Intel Xeon adalah keluarga prosesor high-end Intel yang berkinerja tinggi. Digunakan di server, workstation berkinerja tinggi, dan superkomputer. Masalah performa terkait cache. Di sini terdapat lalu lintas jaringan ditransmisikan dalam bentuk urutan blok protokol yang disebut paket atau unit data protokol. Masalah performa terkait cache untuk lalu lintas keluar dan masuk, inti, memori utama, dan cache semuanya terlibat. Langkah lalu lintas paket. Langkah lalu lintas paket untuk lalu lintas masuk dan untuk lalu lintas keluar. Secara umum, langkah-langkah berikut terjadi. Strategi paling sederhana diimplementasikan sebagai prototipe pada sejumlah prosesor Intel Xeon antara tahun 2006 dan 2010. Untuk keuntungan yang jauh lebih besar dapat diwujudkan dengan menghindar buffer sistem di memori utama sama sekali. Perbandingan DMA dan DDIO. Dari sini kita lihat bahwa Intel Direct Data I/O diimplementasikan pada semua keluarga prosesor Xeon E5. Saluran input-output dan prosesor. Evolusi fungsi input-output. Sebagai sistem komputer yang telah berkembang, telah ada pola peningkatan kompleksitas dan kecanggihan komponen individu. Urutan evolusi dapat diringkas sebagai berikut. Yang pertama, CPU secara langsung mengontrol perangkat periferal. Lalu kedua, controller atau modul input-output ditambahkan. 3. Konfigurasi yang sama seperti pada urutan kedua, tapi sekarang interupsi digunakan. Keempat, modul input-output diberikan akses langsung ke memori melalui DMA. Kelima, modul input-output ditingkatkan untuk menjadi prosesor tersendiri. Keenam, modul input-output memiliki memori lokalnya sendiri. Dan ini adalah gambar dari arsitektur saluran input-output. Standar interkoneksi eksternal. Universal Serial Bus atau USB. USB banyak digunakan untuk koneksi periferal. USB memiliki antarmuka default untuk perangkat kecepatan lebih lambat, tetapi terkadang digunakan juga untuk kecepatan tinggi. USB dikendalikan oleh pengontrol host root. USB sendiri telah melewati beberapa generasi. Generasi pertama USB 1, lalu USB 2, USB 3, dan terakhir USB 3.1. Tiap generasi mengalami peningkatan kecepatan data. Bus Serial Firewire. Firewire dikembangkan sebagai alternatif untuk antarmuka sistem komputer kecil yang digunakan pada sistem yang lebih kecil seperti komputer pribadi, workstation, dan server. Tujuannya adalah memenuhi permintaan yang meningkat untuk tingkat input-output yang tinggi. Bus Serial Firewire menggunakan konfigurasi rantai DAISY. Bus Serial Firewire menyediakan port plugging yang memungkinkan untuk menghubungkan dan memutuskan periferal tanpa harus mematikan sistem komputer atau konfigurasi ulang sistem, menyediakan konfigurasi otomatis, serta tidak ada penghentian dan secara otomatis melakukan fungsi konfigurasi untuk menetapkan alamat.
Small Computer System Interface atau SCSI. SCSI adalah standar umum untuk menghubungkan perangkat periferal ke komputer berukuran kecil dan menengah. Namun sayangnya SCSI telah kehilangan popularitas dari pesaing seperti USB dan FireWire dalam sistem yang lebih kecil. Thunderbolt. Thunderbolt adalah teknologi koneksi periferal terbaru dan tercepat tersedia untuk penggunaan umum. Thunderbolt dikembangkan oleh Intel dengan kolaborasi dari Apple. InfiniBand. InfiniBand adalah spesifikasi input-output yang ditujukan untuk pasar server kelas atas. InfiniBand telah menjadi antarmuka populer untuk jaringan area penyimpanan dan konfigurasi penyimpanan besar lainnya. PCI Express. PCI Express adalah sistem bus kecepatan tinggi untuk menghubungkan periferal dari berbagai jenis dan kecepatan. SATA. SATA adalah lampiran teknologi lanjutan serial. SATA memiliki antarmuka untuk sistem penyimpanan disk dengan memiliki kecepatan data hingga 6 GB per second. SATA banyak digunakan di komputer desktop dan dalam aplikasi industri dan tertanam. Ethernet. Ethernet adalah teknologi jaringan kabel yang dominan, digunakan di rumah, kantor, pusat data, perusahaan, dan jaringan area luas. Wi-Fi atau Wireless Fidelity. Wi-Fi adalah teknologi akses internet nirkabel yang dominan, digunakan di rumah, kantor, dan ruang publik. Ini adalah gambar dari struktur input-output IBM Z Enterprise AC12. Dan ini adalah gambar dari tampilan depan IBM ZAC12. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kurang dan kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih.